Alhamdulillah, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para jamaah dari pengajian IDPDG yang insya Allah dimuliakan Allah semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini Prof, mikrofonnya Prof. Mikrofonnya Prof, tolong. Assalamualaikum. Sudah Pak Sunang? Sambung Prof, sambung. Ya, Mas Yasin, Ustadz Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Kita bisa ngaji lagi di akhir bulan Agustus. Semoga Allah memberikan berkah, rahmat, dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Dan kita semuanya dijaga oleh Allah dan terbebas dari sakit, dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita lancar semuanya dalam ibadah, dalam beramal, dan dalam berkarya. Dan kita doakan yang sudah S3 segera mendapatkan guru besarnya turun. Ini yang diharapkan oleh Pak Rektor ini. Kemarin ketemu guru besarnya yang doyak-oyak gitu. Nah ini semoga pada malam ini membawa berkah untuk kita semuanya. Mari kita menyingkat waktu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz Yasin, waktu kami aturkan secukupnya. Nanti kita bisa bertanya jawab pada akhir sesi ini. Monggo Ustadz Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kebesaran hanya milik Allah. Maka tidak ada mukaddimah yang lebih pantas untuk kita sampaikan kepada Allah malam hari ini, melainkan mukaddimah itu adalah bacaan hamdalah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga Allah jaga iman dan imun kita pada saat ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tercurah kepada manusia terbaik. Seorang manusia yang di akhir hidupnya, yang disebut bukan nama keluarganya, bukan nama istrinya, tapi kaifa ummati, bagaimana dengan umatku. Maka siapapun yang hadir dalam majelis ini, di dalam ruang Zoom ini, guru-guru kami, semoga kita termasuk dalam umat golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, kami menyampaikan jazakumullah bi ahsanil jaza kepada segenap pengurus ID, Prof. Zainal dan satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan sekelumit ilmu yang kami punya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Perlu diingat, kami demi Allah tidak menggurui karena seperti menggarami lautan kalau saya mencoba menggurui. Karena di sini adalah guru-guru kami, saya hanya izin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Kami adalah konsultan di bidang SDM dan kita tahu bagaimana kondisi hari ini. Maka pada malam hari ini saya mencoba untuk
mengambil sebuah tema yang mungkin sangat penting untuk kita semua, yang akan kita wariskan kepada generasi muda. Tema itu adalah spirit new normal dengan new moral. Kenapa? Karena itu adalah krisis terbesar bangsa kita. Belum lama kantor saya didatangi oleh pasangan suami istri yang anaknya mencoba melakukan bunuh diri. Belum lama saya dipanggil oleh putranya Kiai Sahal Mahfud. Beliau adalah Gus Rozin, pengasuh pondok Matoilul Falah. Beliau ingin berbagi dengan saya. Mas Yasin, saya punya santri, banyak sekali. Di daerah Tayupati ini ada 40 pesantren, dan pesantren kami terbesar. Dan Mas Yasin tahu, kalau dulu santri kami melewati majelis kami, mereka merundukkan kepala, membungkukkan badan, mereka mencoba menghormati asatid yang ada di sana. Hari ini gambaran itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin? Mereka mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang Quran, tapi mereka kehilangan adab. Maka malam hari ini izin saya menyampaikan sekelumit ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di tengah pandemi seperti ini, kita belajar satu hal, Allah sedang meruntuhkan kesombongan kita. Allah sedang membuat kita benar-benar tunduk, patuh, bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dari Allah. Maka mari tetap optimis yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari Saudi. Beliau adalah Syekh Utsaimin. Bila ada satu pintu yang ditutup, maka pintu lain dibuka. Artinya apa? Bisa jadi corona ini mendatangkan banyak hikmah kepada kita. Corona ini mendatangkan banyak ilmu-ilmu yang tersirat di balik yang tersurat. Apalagi insan-insan kedokteran, mereka berjuang di garda terdepan. Artinya bisa jadi masyarakat Indonesia berhutang budi kepada insan-insan kedokteran yang mereka mengorbankan segalanya untuk bisa menjadi jalan keselamatan umat manusia. Maka bersyukur malam hari ini saya bisa duduk berbagi dengan insan-insan yang Allah muliakan. Saya mewakili masyarakat Kota Solo, saya mewakili masyarakat daerah Jawa Tengah dan Indonesia mengucapkan jazakumullah bi ahsanil jaza kepada insan-insan yang hadir sekitar 61 orang di sini. Mengucapkan jazakumullah bi ahsanil jaza atas jasa dan pengorbanan Bapak Ibu. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan surga, dan setiap perjuangan mengalir kebaikan dan pahala untuk Bapak dan Ibu. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Allah, bahwasanya di ayat 147 Allah menyampaikan ma yaf'alullah bi'adzabikum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kita. In syakartum wa amantum. Kalau seandainya umat manusia itu bersyukur dan beriman, wa kanallah syakiran alima. Dan sesungguhnya Allah adalah maha mensyukuri dan lagi maha mengetahui. Apa artinya? Dua hal yang bisa menjadi tameng selain kita mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu adalah in syakartum, perbanyak bersyukur kepada Allah, wa amantum, dan beriman bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kehebatan, kesempurnaan, penjagaan, kecuali itu datang dari Allah. Kita belajar dari para nabi. Bagaimana Musa diletakkan di sungai, Allah menjaganya. Bagaimana Yusuf, dia kemudian difitnah, dilempar ke sumur, Allah menjaganya. Bagaimana Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan, Allah menjaganya. Maka apa artinya? Allah adalah sebaik-baik penjaga. Maka hari ini Corona mengajarkan hal besar kepada kita tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Lihat bagaimana tidak ada bekal yang lebih utama untuk menghadapi new normal dengan keyakinan teguh. Itulah bekal sebaik-baik bekal. Seperti yang disampaikan Allah, bahwasanya Allah pernah mengatakan, "Watazawwadu", berbekalah.
Artinya berbekalah adalah perjalanan kita panjang. Bukan hanya di dunia, tapi akan ada perjalanan yang lebih mengerikan ketika kita tidak mempunyai bekal takwa. Maka pada malam hari ini, Prof. Zainal dan seluruh guru-guru saya mohon izin berbagi sebuah kalimat yang sederhana, tapi pilarnya sangat luar biasa. Itulah at-taqwa. Bahwasanya disampaikan ada 4 pilar untuk membangun ketakwaan dalam diri sebagai bekal menghadapi new normal. Karena dengan 4 pilar ini kita bisa menjalani, kita bisa melalui new normal yang sudah kita takdirkan untuk bersama dengan mereka. Yang pertama adalah sesungguhnya ini disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. 4 hal itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Apa itu? Engkau takut kepada Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu terjadi. Al-khaufu minal jalil. Artinya ini pilar ketakwaan yang pertama. Maka ketika kita menjadikan Allah sebagai yang utama, maka yang lain akan menjadikan kita sebagai yang kedua. Maksudnya apa? Hubungan kita dengan Allah harus menjadi hubungan yang paling penting. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang paling abadi. Tidak ada yang lain. Itulah mengapa saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika ditanya apa yang paling indah dalam kehidupanmu. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, yang paling indah dalam kehidupanku adalah ketika aku sedang dibakar oleh api. Ditanyakan kembali oleh Nabi Ibrahim, kok bisa? Kenapa? Nabi Ibrahim menjawab, karena pada saat itu saya hanya punya harapan kepada Allah. Masya Allah. Inilah makna tauhid. Inilah makna al-khaufu minal jalil. Inilah makna engkau tidak bergantung, engkau tidak bersandar, engkau tidak berharap kecuali kepada Allah. Bahagia kita di tangan Allah. Teman kita tidak bisa mencabutnya. Kekasih kita tidak bisa merobeknya. Keluarga kita tidak bisa mengendalikannya. Dan kita tidak diciptakan untuk mereka. Artinya apa? Maka kebahagiaan kita sangat tergantung dari ketakwaan yang kita miliki. Di sini ada guru-guru kami, saya teringat Ibnu Jauzi pernah mengatakan, hina di masa tua adalah sebab dia telantarkan hak Allah ketika masa muda. Maka saya melihat bagaimana keutamaan Bapak Ibu semuanya, insan-insan kedokteran. Semoga ini adalah asbab ketika muda Anda berjuang menjadi jalan kesembuhan, jalan kesehatan, jalan kebahagiaan bagi masyarakat Kota Solo dan seluruh masyarakat di Indonesia. Maka ini penting. Al-khaufu minal jalil. Bila kita kehilangan dunia seluruhnya, tapi engkau bersama dengan Allah, sungguh engkau tidak kehilangan apapun. Ini kalimat yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, namun apabila engkau rengkuh dunia seluruhnya, tapi engkau kehilangan Allah, sungguh engkau telah kehilangan segalanya. Maka yang pertama, mari sama-sama kita maknai lebih dalam. Yang pertama, pilar yang utama ini, mari kita masukkan ke dalam hati. Tidak ada kekuatan yang lebih besar, tidak ada energi yang lebih baik daripada kekuatan dan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Bin nafil i'timad, tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Saya teringat kisah tentang salah seorang mantan preman, Pak, Ibu. Beliau pernah dipenjara di Solo dan hari ini bisnis besar. Per hari dia produksi 8 ton singkong. Namanya Pak Hardadi. Bisnisnya adalah D9. Alhamdulillah saya diamanai juga untuk menjadi konsultan beberapa event di sana. Dan saya teringat sebuah kalimat ketika saya bertanya, apa kunci resep Pak Har agar bisa membangun kerajaan bisnis seperti ini?
Lalu kemudian Pak Har menyampaikan, ya dengan rendah hatinya beliau mengatakan, ya ini semua karena Allah Mas Yasin. Jadi tidak patut berbanggalah. Saya selalu mengingat, setiap tips, setiap pertanyaan saya selalu dikembalikan kepada Allah. Inilah kunci orang-orang yang sudah al-khaufu minal jalil. Tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Maka semoga siapapun kita yang hadir di majelis ini, di ruang Zoom ini, Allah jadikan bergantung, berharap hanya kepada Allah. Ada sebuah kisah ketika saya mengantarkan salah seorang jamaah. Jamaah ini berangkat umroh bersama istri kedua. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato. Bahkan ketika mau tawaf, beliau heran dan takut, bingung. Ini gimana cara nutup tato saya, Ustadz, katanya. Lalu kemudian saya sampaikan aturan-aturan, dan sampai setelah tawaf dia pulang ke hotel. Saat hari pertama di hotel, dolarnya hilang. Hari kedua, uangnya hilang. Hari ketiga, dompetnya hilang. Hari keempat, handphonenya hilang. Saya melihat beliau mungkin begitu terpukul. Menurut saya, menurut pandangan saya dekati beliau, kemudian saya duduk di sebelahnya. Pak, saya manggilnya Bang. Bang, bagaimana perasaan Abang itu? Semua diambil sama Allah. Perhatikan kalimat Bapak ini. Beliau mengatakan begini, Ustadz, saya boleh kehilangan apapun. Tapi selama tidak kehilangan Allah, tidak masalah. Itu mantan preman, Pak. Dia kemudian peluk saya, dia menangis, dan kemudian dia merasakan inilah perjalanan yang sangat indah menurut dia. Kenapa? Karena dia sudah menemukan Allah di sana. Mari kita lihat. Berapa banyak orang yang umroh, orang yang haji, dia ke Mekah, dia ke Madinah, tapi tidak ketemu Allah. Tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Yang dia lihat hanya batu hitam. Yang dia lihat hanya kubus hitam. Yang dia lihat hanya sesuatu yang panas dan mengerikan, itulah padang pasir. Sehingga ketika dia pulang, yang dia bawa hanya oleh-oleh, itulah kebahagiaan fisik, tapi tak menemukan apa makna dari kebahagiaan hakiki. Kita belajar tentang bagaimana orang-orang terdahulu. Tentang apa? Al-khaufu minal jalil. Maka semoga setiap apa yang kita ikhtiarkan hari ini, di new normal ini, menjadikan kita semakin takut, semakin kenal, semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, menurut Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, setelah al-khaufu minal jalil, yang kedua adalah wal amal bil tanzil. Wal amal, dan beramal bil tanzil. Artinya apa? Beramalah sesuai panduan Al-Quran. Maka sebelum belajar Quran, apa yang harus kita pelajari? Ini mungkin penting untuk cucu-cucu kita. Ini mungkin penting untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena banyak sekali generasi kita. Saya kemarin diundang oleh salah satu pondok pesantren penghafal Quran. Ada di kota Solo. Sang pengasuh, mohon maaf, ownernya langsung. Ownernya bilang begini, Mas Yasin, saya punya santri, hafal Quran banyak, tapi kenapa nilai-nilai Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya sehingga tidak bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Berapa banyak santri seperti itu terjadi bukan hanya di Solo? Apa artinya? Ajarkan dulu tentang Allah, baru kita ajarkan tentang yang lain. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ia senantiasa mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang masyhur bahwasanya ta'allamnal iman qoblal Quran. Apa itu? Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Sehingga ketika kita membaca Quran bertambah iman kita. Maka beliau kan pernah mengatakan begini, akan ada satu kaum
yang belajar Quran dulu sebelum belajar iman. Walaupun mereka baca sampai 100 juz, imannya tidak akan pernah bertambah. Kenapa? Karena dia hanya membaca, tapi nilai-nilai Al-Quran tidak benar-benar masuk. Maka Ibnu Umar, yang bilang Ibnu Umar, bukan saya. Beliau mengatakan bahwasanya penghafal Quran tanpa iman, demi Allah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka hati-hati. Setelah yang pertama tadi, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, kita belajar wal amal, beramal sesuai tanzil, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Saya teringat bahwa pentingnya mempelajari Al-Quran ini. PM Inggris, Glaston pernah mengatakan, selama Quran ada di tangan para guru, Eropa tidak akan pernah menguasai Timur. Hari ini ada gerakan besar memisahkan generasi kita, umat Islam, para milenial dengan Quran. Maka bersyukur, di Solo masih ada Ma'had, di Solo masih ada Surya Mentari, di Solo masih banyak lembaga-lembaga tahwid. Saya bersyukur. Saya belum lama, tadi habis maghrib baru nyampe Semarang dari Solo. Saya mengisi 2 hari. Ada pengusaha pom bensin, Pak Isnanto, punya 4 pom bensin, punya 1 pabrik plastik. Mereka juga sama. Mengeluhkan tentang bagaimana karakter, mengeluhkan tentang bagaimana moral, mengeluhkan bagaimana adab para pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin SPBU. Maka ini PR besar dunia pendidikan. Ini PR besar orang-orang tua. Ini PR besar para kolonial. Untuk apa? Membangun adab, membangun mental, membangun ruh dan juga karakter generasi-generasi mudanya. Maka bukankah banyak kita temui? Banyak di antara kita hafal 30 juz tapi nggak jujur. Maka luar biasa. Kita contoh, 1400 tahun yang lalu, ketika ketemu dengan Ibnu Abbas, apakah Nabi bertanya, wahai anak muda, berapa hafalanmu? Tidak pernah bertanya seperti itu. Nabi hanya mengatakan sebuah kalimat singkat. Apakah itu? Ihfadillah yafadka. Pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka ini pesan yang luar biasa diberikan kepada Ibnu Abbas tentang pentingnya membangun dan menjaga hubungan dengan Allah. Maka kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca sirah bagaimana Rasulullah menyampaikan pesan kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allahumma alimhu fil kitab, takwilhu wa faqihhu. Begitu kan? Nabi tidak mengatakan wahafidhu. Hafalkan, tidak. Tapi alimhu, fahamkan dia. Ilmui Quran dan isinya. Watakwilhu, wafakihu. Dan memberikan pemahaman yang benar-benar jelas. Maka tidak ada PR yang lebih besar selain kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek nenek, memberikan modal yang paling penting, yaitu modal pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, setelah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, yang ketiga adalah warridho bil khalil. Saya seorang dosen di salah satu kampus di Semarang. Suatu ketika ada salah seorang mahasiswi saya sering setiap mengawali kelas, saya sering minta mahasiswi untuk silahkan sharing motivasi. Ada salah seorang mahasiswa namanya Bu Siti, dia sudah menikah, anaknya 2. Beberapa tahun yang lalu, suaminya tiba-tiba tidak bisa membuka matanya, alias buta. Lalu kemudian stres, kemudian bingung, putus asa, hingga sering mendekam di kamar sendirian. Lalu saya terenyuh dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswi saya itu. Beliau mengatakan begini kepada suaminya, suamiku, engkau tidak boleh putus asa, karena Allah melarang itu. Mulai hari ini, aku akan menjadi kedua matamu
dan anak-anak kita akan menjadi kedua tangan dan kakimu. Tetap semangat, terus berjuang, kehidupan tidak lama. Semoga kita bisa sampai ke surga selamanya, bukan hanya di dunia. Ini kisah nyata loh. Kisah nyata bagaimana ridhonya seorang istri menemani sang suami di tengah keterbatasan sang suami. Ini kisah nyata mahasiswi saya. Maka seketika itu pula beberapa mahasiswa yang lain mereka meneteskan air mata. Inilah kekuatan ar-ridho. Akan datang sebuah zaman orang tidak qanaah dengan sedikit, tidak kenyang dengan yang banyak. Agama mereka adalah uang, kiblat mereka adalah perempuan. Itu Imam Ali yang mengatakan begitu. Akan ada suatu zaman, sama kan? Zaman hari ini seperti itu. Bagaimana lihat kondisi kita hari ini? Perempuan dijajakan, uang menjadi Tuhannya, sehingga kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak kita bawa mati. Maka mari sejenak merenung. Bukankah Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Umar, Nabi ketika itu ditanya seperti ini, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Nabi apakah mengatakan yang paling cerdas yang jabatannya tinggi, yang paling cerdas yang mobilnya mewah, yang paling cerdas yang rumahnya megah, yang paling cerdas yang uangnya banyak? Tidak. Nabi hanya mengatakan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah aksaru lil mauti zikro. Orang yang paling banyak mengingat mati. Lalu dia mempersiapkan diri untuk kematian. Itu orang yang paling cerdas. Maka hari ini mari kita mengukur diri. Satu hari lebih banyak mana kita pikirkan tentang persiapan kita mati atau persiapan kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Renungkan baik-baik. Nabi juga mengatakan al-mautu haq, kematian itu benar. Nabi juga mengatakan bahwasanya innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Maka sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, sekaya apapun kita, kalau akhir kehidupan kita tidak menyebut nama Allah, melupakan Allah, abai dengan kewajiban Allah, maka bisa jadi kita akan meninggal su'ul khotimah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka pilar yang ketiga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana jika ingin akhiratmu, maka korbankan duniamu. Jika kau ingin mendapatkan dunia, bisa jadi kau akan mengorbankan akhiratmu. Hari ini kita belajar banyak hal. Semakin banyak orang melayani kita, semakin banyak setan akan menggoda kita. Maka bersyukurlah, wahai insan-insan kedokteran, yang sisa waktu kita sampai detik ini masih memberikan pelayanan kepada sebanyak-banyaknya orang, masih menjadi jalan keselamatan, jalan kehidupan yang baru, jalan kesembuhan, jalan kesehatan untuk masyarakat kita Solo dan sekitarnya. Yang terakhir adalah bahwasanya disampaikan tentang satu hal, yaitu wal istidal yaumir rohil, berbekal kepada persiapan kematian kita. Wal istidal artinya ya kita benar-benar menjadikan setiap waktu yang kita lalui adalah bermanfaat bukan hanya dunia dan juga akhirat kita. Maka saya teringat kalimat guru saya, kebodohan terbesar manusia adalah belajar banyak hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan akhiratnya. Saya teringat terus kalimat itu. Saya ulangi, kebodohan terbesar manusia adalah belajar banyak hal yang tidak berguna untuk kehidupan akhiratnya. Maka semoga kita tidak lupa, setiap kita membantu sesama di rumah sakit, sedang praktek, mari kita niatkan bahwa setiap ikhtiar kita untuk membantu dunia dan akhirat kita. Allahu a'lam bishawab. Hidup terlalu singkat untuk mengejar sesuatu selain surga. Maka saya banyak kisah teman-teman di Solo, Pak, Bu. Namanya Pak Teguh. Kalau Ibu kenal, Bapak kenal, beliau
salah seorang mantan kepala cabang Bank Jateng. Suatu ketika training sama saya. Training, tapi dia nggak ikut training, hanya duduk saja di luar. Kemudian saya nanya sama beliau, Pak Teguh sakit ya? Pak Teguh ketika itu bilang, Mas Yasin, saya habis mati suri. Pak Teguh bercanda? Tidak. Bener Pak? Iya. Terus dia cerita itu Bu. Dia cerita bagaimana ketika orang mati suri, mati klinis. Dia ceritakan begini, ini kisah nyata, orangnya masih ada, dia kepala cabang Kudus, dipindah ke Semarang, dan saat ini sedang MPP di Solo. Beliau mengatakan, mengisahkan tentang kematian suri, bahwa mati suri itu seperti orang yang sedang menunggu antrian, masuk ke sebuah lorong. Terus ketika sudah masuk ke sebuah lorong, dia ditampakkan tentang bagaimana masa lalunya. Ketika dia zalim sama istri, ketika dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, ketika dia menzolimi fakir miskin, ketika dia menumpuk harta banyak-banyak tapi tidak berbagi kepada orang yang papa, ditampakkan semuanya di lorong tersebut. Masya Allah. Saya nanya, Pak Teguh, apa hikmah terbesar Pak Teguh setelah kematian suri? Pak Teguh bilang, Mas Yasin, saya pernah mati dan hari ini saya hidup. Maka saya tidak ingin kematian saya yang kedua adalah kematian yang tidak berguna untuk akhirat saya. Maka dia melakukan hal yang baik-baik. Menghabiskan waktunya hanya untuk satu, kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Semoga begitu juga dengan kita. Di sisa kehidupan kita yang sudah sepuh, mari merenung. Apa yang akan kita bawa? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki yang masih muda? Untuk mati tidak perlu menunggu tua. Maka yang muda-muda jangan lalai, yang muda-muda jangan abai. Bahwa sesungguhnya kematian pun tidak menunggu sakit. Banyak sekali guru-guru saya, para dokter-dokter yang mereka meninggal ketika sedang mengobati yang lain, bukan? Apa kesimpulannya? Kematian adalah rahasia Allah. Maka mari menjemput rahasianya Allah dengan sebaik-baik prasangka baik, dengan amal soleh dan ketakwaan bersama 4 pilarnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk saya terutama dan kebaikan untuk para guru-guru saya yang hari ini hadir dalam majelis ini. Demikian Prof. Zainal dan semua guru-guru yang saya sayangi, semoga guru-guru yang ada di sini sehat selalu, diberikan keluasan hati untuk senantiasa bersabar menjadi jalan kebaikan untuk para tamu-tamunya Allah yang sedang sakit, yang masuk ke dalam rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu minallah. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah. Al-batil minni. Kalau ada salah, bodoh, kekurangan, itu datangnya dari saya. Terima kasih. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah, Putri, Mbak Yulidar atau Mbak Tomo? Mungkin ini ya Prof ya, mungkin Ya. disambut. Monggo Mbak Yulidar. Mungkin Moodnya. untuk mencapai ketakwaan Yes. ini bagaimana nih, Pak Ustadz ini? Kadang-kadang ya memang ya itu seperti tadi ya, misalnya kadang-kadang sholatnya tadi, sholatnya harus tepat waktu. Tapi kadang-kadang kita punya pekerjaan itu misalnya, kan yang kita harus tunda sebentar itu bagaimana kan? Kadang-kadang kita nggak bisa selalu tepat waktu gitu. Iya, terima kasih. Sesungguhnya, ini guru saya juga yang mengatakan begini ya, hakikatnya pekerjaan kita itu harusnya memudahkan ibadah kita. Itu satu. Yang kedua, teringat sebuah kalimat dari guru kami, guru kita semuanya, ulama besar, Syekh Imam Al-Ghazali. Kalau kita sholat, tolok ukurnya adalah tepat waktu. Satu. Yang kedua,
tolok ukurnya adalah khusyuk kita di luar sholat. Jadi orang dilihat khusyuk atau tidak, itu ternyata bukan sekedar dari takbir ke salam, tapi juga dari salam ke takbir. Murid-muridnya nanya, Syekh, kalau namanya khusyuk itu ya di dalam sholat. Bukan itu maksudku muridku. Maksudku adalah kalau kita bisa sholat tepat waktu, kita menjadikan khusyuk sebagai bekal utama dalam sholat, maka dari sholat satu ke sholat yang lain kita akan terjaga. Itu satu. Yang kedua, Mas Yasin, gimana ya biar bisa on time kita menjadikan sholat atau panggilan azan sebagai panggilan yang utama. Ini masalah prioritas. Masalah prioritas sekali lagi. Artinya ketika kita benar-benar meletakkan cinta kepada Allah yang paling tinggi, selesai. Bapak Ibu, saya ngisi kelas. Setiap hampir azan, 10 menit sebelumnya, saya sering nanya sama tim, bagaimana azan hari ini jam berapa? Sebelum azan, wajib selesai. Bahkan ketika tadi, saya berada di sekitar Balai Kota, Kota Solo, saya sholat di daerah Masjid An-Nur. Itu daerah mana ya? Jebres atau mana itu? Nah, untuk mencapai ke sana, saya butuh waktu sekitar 10 menit. Maka kelas saya bubarkan jam 11 lebih 25. Begitu. Artinya ini masalah prioritas. Kalau kita bisa memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Tapi ketika kita mengulur waktu sholat, maka bersiaplah, kata guru kami, kau akan diulur rezekinya, kau akan diulur ajalnya, kau akan diulur tentang kebaikan dan kelapangan hatinya. Maka Ibu yang kami sayangi karena Allah, mari sama-sama niatkan prioritas kita mulai besok subuh adalah ketika panggilan cintanya kita bahagia, ambil air wudhu dan menjadikan Allah sebagai prioritas yang utama. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga. Ada pertanyaan. Bu Nur Rahmah itu. Bu Nur Rahmah, monggo. Ada tertulis di situ. Ada. Nah, Ustadz, bagaimana bisa termasuk golongan orang yang bebas hisab di padang mahsyar selain dari golongan? Ustaz Yasin sakit golongan. 70 golongan dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Salah satunya orang-orang yang menjadikan peringatan riba adalah yang utama. Ya. Yang kedua kalinya, Ustadz, kalau mendengar surga, neraka yang ada disampaikan di dalam Al-Quran, itu dimaksudkan untuk umat Islam. Apakah untuk non-Muslim tidak diperhitungkan? Ibarat seorang mau masuk rumah. Anda butuh kunci. Dan kunci masuk surga hanya satu. Itulah syahadat. Ishhadu. Tanpa itu, sebaik apapun amal Anda, tanpa itu, sekeren apapun amal soleh kita, sebanyak apapun ilmu kita, tidak bermanfaat di hadapan Allah. Maka bersyukur yang kita sudah punya syahadat, mari kita terus perbaharui syahadat kita. Dengan cara apa? Dengan cara 5 langkah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain. Ya, mungkin ini Ustaz, kita semua ini kadang-kadang rata-rata nih yang ikut di sini dokter yang pasiennya berjubel. Masya Allah. Iya, itu dengan azan gimana pasiennya mau ditinggal itu. Itu yang Yulidar itu pasiennya makin kecil. Mendekati azan makin banyak. Dulu Mas Tunang itu juga, wah. Ini masa pandemi jadi lebih longgar, lebih bisa sholat. Sapu golok terus ini. Gimana caranya? Mas Trisula ini juga pasiennya. Semua hebat ini. Ini yang operasi pasien boleh enggak? Oh, enggak usah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para dokter yang dimuliakan oleh Allah,
Nanti bisa lihat di surat At-Taubah ayat 24 bahwasanya kul inkana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum, ya. Kalau bisa dibaca dulu deh, dibuka kalau ada bawa Quran dibaca dan perhatikan, ini penting, ini sesuai dengan pertanyaan guru saya Prof Zainal. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, kaum keluarga, istri, perniagaan, dan juga rumah-rumah tempat engkau menetap. Perhatikan, ayat 24 ya. Perhatikan di ayat ini disampaikan oleh Allah bahwasanya ahabba ilaikum minallah war rasul wal jihad fisabilillah, itu lebih engkau cintai daripada Allah, maka Allahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Perhatikan kalimat ini ya di surat At-Taubah ayat 24. Siapa orang-orang yang fasik Bapak Ibu, guru-guru kami? Ayo, siapa? Siapa orang-orang yang fasik? Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang lebih mencintai pekerjaannya, lebih mencintai rumahnya, lebih mencintai perniagaannya, lebih mencintai bapak-bapaknya, lebih mencintai anak istrinya daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Maka itulah orang-orang yang fasik yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Jadi selama ini kalau kita sudah bergelimang harta, kita sudah punya pasien banyak, tapi kok masih galau, masih bimbang, tidak punya pegangan, dikit-dikit baper, bisa jadi Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Mari sama-sama istighfar kepada Allah. Maka tolong jadikan pegangan. Pegangan surat At-Taubah ayat 24 bahwasanya kalau tolong diukur Bapak Ibu para insan-insan kedokteran, diukur kalau 8 itu timbangannya lebih berat daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang fasik. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka pilihan ada pada saya dan Bapak Ibu semuanya. Mari jadikan Allah, Rasul, berjihad adalah lebih kita cintai daripada Allah. Sehingga Allah tidak mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak mengatakan, Allah nggak akan beri petunjuk loh. Bayangkan, kita mau ke Jogja butuh Google Map. Kita mau cari masjid, cari mall, cari resto yang terenak, cari tempat yang sedang viral di Solo. Kita butuh Google Map, kita butuh petunjuk. Nah, bagaimana mungkin kita ke surga dan yang punya surga nggak kasih petunjuk? Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini refleksi terutama untuk saya, Prof Zainal, dan semoga terambil hikmah untuk para guru-guru saya di sini. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kami berharap ini bukan kali pertama dan terakhir. Kita bisa terus silaturahmi melalui doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi, Dr. Arif Budiman atau Dr. Arif, monggo. Ini yang Pak Wadir ini. Silakan. Tanya, Dr. Arif. Atau Pak Heru, Pak Direktur. Pak Pamuji. Makernya dihidupkan dulu, Dok. Pak Pamuji. Sepertinya cukup, Prof. Oh, cukup. Alhamdulillah. Saya kalah heran, Pak Yasin. Mohon maaf, interupsi Prof Zainal. Ya. Mohon maaf, mohon didoakan. Ini barusan saya dapat berita Bu Fatoni agak sakit ya, jadi ini mau opname ke kandang sapi itu, ya mohon didoakan semoga cepat baik. Ini pasiennya Dr. Triyuli.
Permana itu ya. Oh iya. Coba siapa yang Silakan untuk teman-teman semua. Pak Tony. Pak Tony. Prof. Hartanto. Ya. Assalamualaikum. Prof. Hartanto. Dokter siapa yang sakit dokter terus? Prof. Hartanto juga, nggih. Ya. IPKU Prof. Hartanto, nggih. Siapa lagi saudara-saudara kita? Ya tidak disebut satu persatu, mohon doanya Ustadz agar kita semuanya dari anggota pengajian ini yang hadir maupun yang tidak hadir dari ID, PDGI, IAI, Surakarta khususnya dan umumnya seluruh Indonesia bisa mendapat rahmat dari Allah segera baik dan sembuh seperti semula. Moga Ustadz nyuwun doanya pun. Bapak Ibu yang kami sayangi karena Allah, mari sejenak kita rundukkan kepala, kita mohon kepada Allah. Tak lupa kita awali dengan istighfar 3 kali. Karena salah satu terhijabnya doa adalah karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk kita terbitkan dari lisan kita kecuali kita beristighfar yang banyak kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya izin memimpin doa. Mari sejenak kita rundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adimi sultanik. Segala puji hanya bagimu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu. Engkaulah yang menjadikan malam gelap agar kami bisa beristirahat. Engkaulah yang menjadikan siang terang agar kami bisa terus mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Kudus. Kami mohon kepadamu ya Allah kematian husnul khotimah. Semoga dengan kematian husnul khotimah Kau berikan kami kehidupan yang lapang, kehidupan yang tenang, sehingga kami bisa menjalani sisa kehidupan kami dengan penuh ketawaduan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami angkat tangan kecil kami malam hari ini. Kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah, semoga Engkau berikan kekuatan. Yang sedang ditimpa sakit, semoga Kau sempurnakan sehatnya. Engkau angkat penyakitnya, Kau sembuhkan badannya ya Allah. Yang sedang jauh dari keluarganya, dekatkan ya Allah. Yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, semoga itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau Maha tahu, kami lemah tanpamu, kami bodoh tanpamu, kami hina tanpamu ya Allah. Maka jangan pernah jauh-jauh dari kami ya Allah. Betapa kami bingung tanpa kehadiranmu. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Ridhoi sisa hidup kami ya Allah. Jadikan sisa hidup kami, perjalanan hidup kami menjadi hidup yang benar-benar Kau tuntun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas semua kehadirannya. Saya yakin banyak kekurangannya. Wa afi minkum. Jazakallah khairan juga untuk Ustaz Yasin, Mas Tona, dan semuanya yang telah membantu adanya pengajian di malam hari ini. Insya Allah di bulan September kita bisa ketemu lagi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.